Alkisah pada zaman dahulu kala. Menurut cerita, nenek moyang orang-orang suku Dayak di daerah aliran Sungai Kahayan dulunya bermukim di sekitaran dataran tinggi sekitar kaki Bukit Keminting. Saat itu sering terjadi gangguan wabah penyakit serta banyaknya serangan-serangan dari kelompok asang, yaitu orang-orang yang melakukan praktek mengayau maupun mencincang, yang mana asang diambil dari kata tasang, yang berarti mencincang atau mencincang. Praktek ini sering dilakukan tanpa sebab yang jelas. Akibatnya, para pemukim di daerah itu memutuskan untuk berpindah tempat. Dataran yang mereka diami selama ini merupakan daerah perhuluan yang menjadi titik temu 3 sungai besar, yaitu Sungai Kapuas Buhang yang sekarang termasuk di Provinsi Kalimantan Barat, lalu Sungai Kahayan, dan Sungai Barito. Sebelum berpindah pemukiman, seperti layaknya kebiasaan suku Dayak Ngaju Ukdanum pada zaman dahulu, mereka melakukan ritual Manajah Angtang, yaitu ritual yang dilakukan dengan memanggil burung elang untuk menuntun mereka atau memandu mereka menuju ke tempat tinggal yang baru yang lebih baik. Mereka melakukan ritual tersebut dengan membuat patingju, yaitu tempat hinggap burung elang, di masing-masing ketiga sungai tersebut. Saat ritual dilakukan, ternyata burung elang itu hinggap di Sungai Kahayan. Kemudian mereka semua sepakat untuk bermukim ke aliran Sungai Kahayan. Sesuai petunjuk, mereka pun bermukim. Saat itu mereka terdiri dari 9 keluarga besar, sehingga dibuatlah 9 perahu besar yang dapat digunakan di daerah perairan yang banyak riamnya, yang mana perahu itu dikenal dengan istilah rangkan. Rangkan itu kemudian menghiliri Sungai Kahayan bersama-sama. Dalam setiap rangkan diisi oleh masing-masing keluarga besar bersama harta benda maupun barang-barang mereka. Tak lupa pula, mereka membawa seekor ayam jago tenung di masing-masing rangkan. Setiap kelompok atau setiap keluarga sepakat, apabila masing-masing ayam jago tenung mereka berkokok, maka disitulah tempat mereka menetap. Ketika perahu pertama tiba di sebuah muara sungai, tiba-tiba ayam milik mereka berkokok. Lalu menepilah mereka dan membuat sebuah pemukiman yang sekarang bernama Desa Tumbang Pajange. Lalu rangkang lainnya lanjut menghiliri Sungai Kahayan. Hari berikutnya terdengar suara ayam berkokok dari sebuah rangkan. Lalu rangkan tersebut menepi di pinggir Sungai Kahayan, kemudian membuat sebuah betang dan menetap. Daerah sekitar betang tersebut menjadi sebuah desa bernama Desa Tampang. 7 rangkan sisa lanjut menghiliri Sungai Kahayan. Esok harinya, di tempat yang hampir berdekatan, 2 buah rangkan berkokok di muara Sungai Karawan, yang sekarang menjadi Desa Petak Bahandang dan Desa Tanjung Riu di seberangnya. Dan akhirnya tinggal tersisa 5 buah rangkan. Mereka masih menghiliri Sungai Kahayan, kali ini cukup jauh. Namun ayam tidak berkokok sama sekali. Sampai akhirnya ayam jago dari sebuah rangkan berkokok di sekitar muara Sungai Simin. Rangkan itu pun berhenti dan membuat pemukiman yang sekarang dikenal sebagai Desa Sepang Simin. 4 buah rangkan meneruskan perjalanan ke arah hilir. Selang sehari, ayam jago di sebuah rangkan berkokok di ujung sebuah rantau. Lalu singgahlah rangkan tersebut dan menetap. Dan pemukiman tersebut sekarang bernama Desa Tangkahen. Saat itu rangkan yang tersisa 3 buah. 2 buah rangkan yang terdiri dari keluarga besar memutuskan melanjutkan perjalanan ke arah hilir. Sementara 1 buah rangkan memutuskan untuk singgah di Desa Tangkahen untuk membantu membangun betang. Keluarga tersebut dipimpin oleh seorang bernama Tunggal Iman Hanjaliwan atau disebut Liwan. Beberapa waktu kemudian, terdengar kabar bahwa 2 buah rangkan yang tersisa telah menemukan tempat untuk menetap, yakni yang menjadi Desa Maneng Padurang sekarang, dan jauh di hilirnya lagi menjadi Desa Pilang sekarang. Saat itu Liwan berkata pada ayahnya yang bernama Hanjungan, "Ayah, apalagi yang kita tunggu? Semua keluarga lain telah menemukan tempat tinggalnya. Kita saja yang belum. Karena itu, lebih baik kita menghilir perlahan."
Akhirnya, setelah membantu di desa Tangkahen, mereka pergi menghiliri sungai Kahayan dengan ngerangkan mereka. Sudah jauh mereka menghiliri sungai, namun ayam jago mereka tak kunjung berkokok. Sampai mereka tiba di muara sebuah danau bernama Danau Satengang. Terlihat airnya tenang dan tepiannya indah. Pada zaman itu, Danau Satengang belum menjadi terusan seperti sekarang. Mereka memutuskan memasuki Danau Satengang sampai ke hulu hingga tiba di sebuah kaki bukit yang bernama Bukit Lilang. Menurut pengamatan mereka, tempat tersebut sangat cocok untuk dijadikan pemukiman. Di Danau Satengang terdapat banyak sekali ikan, sedangkan di tepinya banyak kayu ulin untuk bahan membuat betang. Hangjungan dan Liwang sekeluarga beserta para jipen atau pelayan mereka mulai bekerja. Mereka merambah hutan di tepi danau untuk mendirikan betang. Sebagian menebang dan mengumpulkan kayu ulin. Setelah bahan terkumpul, mereka siap untuk membangun sebuah betang. Namun, saat menggali lubang untuk menancapkan tiang betang, ternyata mereka menemukan sebuah gua di dalam tanah. Dan dari dalam gua terdengar suara menggeram menakutkan. Para jipen itu berlari dan menceritakan hal itu kepada Hangjungan. Mereka mengatakan bahwa saat menggali lubang, mereka menemukan gua di dalam tanah dan terdengar suara mengerikan. Hangjungan lalu mendatangi gua itu. Di depan gua ia berjalan, sembari menggenggam sebuah beras yang telah diaduknya dengan kunyit yang sudah dilumatkan, dan berkata, "Hai engkau yang mendiami gua, apakah engkau makhluk jahat atau baik sekalipun? Tolong beritahu, apakah kami boleh bermukim di sini?" Lalu terdengar jawaban dari dalam gua, "Aku penguasa Bukit Lilang. Tanah ini tidak cocok untuk tempat tinggal kalian. Jika ingin mengumpulkan bahan untuk membuat betang, boleh saja, tapi jangan mendirikannya di sini. Pergilah terus ke hilir. Bila terdengar suara memanggil serta ayam berkokok, disitulah kalian membuat desa." Setelah itu, Hangjungan dan Liwang beserta keluarga besar dan pengikutnya memasuki Rangkan kembali. Keluar dari Danau Satengang, menghiliri sungai Kahayan. Tidak jauh dari tempat itu, terdengar suara ayam berkokok 3 kali. Dari tepi sungai terdengar suara, "Hangjungan, singgahlah. Disinilah tempat yang kukatakan kepadamu." Mendengar itu, singgahlah mereka dan membersihkan tempat itu. Tempat itu kosong dan tidak ada penghuninya. Saat mereka sedang bekerja membersihkan tempat itu, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit 3 kali. Lalu seekor burung tinggang atau burung enggang melintas di atas mereka, menjatuhkan 3 helai bulu sayapnya. Dari semua peristiwa itu, akhirnya desa mereka dinamakan Bawan, yang artinya panggilan. Sedangkan nama tandak atau syairnya dalam upacara adat ialah Leu Tanjung Nyahu, Bukit Rundung, dan Dang Tingang. Dari cerita tersebut dijelaskan bagaimana migrasi suku Dayak di daerah aliran sungai Kahayan. Dan sekarang, Desa Bawan termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Terima kasih sudah menyaksikan konten video ini. Sampai jumpa.